Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas hikmat yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang berkuasa atas kami, anak-anak. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Yang menjadi firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Beginilah firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang yang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Telah kita dengarkan tadi nats kita pada hari ini yang terambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yang berjudul Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, dia persis seperti anak-anak sekolah minggu yang ada di Horong 3. Orang tuanya, Yusuf dan Maria, mengajaknya ke Yerusalem. Ceritanya adik-adik, dia lagi jalan-jalan di kota besar. Dan mereka hendak merayakan Paskah. Nah, apakah adik-adik sekolah minggu pernah diajak bapak dan ibu berjalan-jalan di luar kota untuk suatu perayaan pesta? Pasti rasanya senang sekali deh. Di sana pasti ada pengalaman baru, ada keramaian, ada makanan dan minuman, ada peribadahan raya yang pasti berbeda dari perayaan-perayaan lainnya. Nah, begitu pula Yesus adik-adik sangat senang sekali diajak orang tuanya. Seperti senangnya hati anak-anak sekolah minggu pada umumnya. Nah, setelah perayaan Paskah usai, mereka pun berjalan menuju jalan pulang. Dan Yesus tidak ada bersama orang tuanya lagi adik-adik.
Tetapi ayah dan ibu Yesus berpikir bahwa pastilah Yesus ada bersama-sama dengan mereka yang satu arah perjalanan pulang dan berada di antara keramaian tersebut. Namun adik-adik, mereka tersadar bahwa Yesus tidak ada bersama mereka lagi. Yesus hilang di antara keramaian. Wah, bisa kita bayangkan kalau anak-anak sekolah minggu tiba-tiba kehilangan salah satu anggotanya dari antara keramaian. Mungkin orang tua kita akan panik dan akan mencari kita kemana-mana sampai gelisah. Begitu pula orang tua Yesus, Yusuf dan Maria sudah mencarinya kemana-mana selama 3 hari. Coba bayangkan adik-adik, selama 3 hari tidak dapat menemukan anaknya. Apakah adik-adik sekolah minggu panik saat itu jika berpisah dengan orang tua? Dan pastilah orang tua akan juga panik ketika anaknya terpisah dari adik-adik yang mungkin saat itu hilang bersama dengan keramaian. Nah, ternyata Yesus berbeda. Yesus tidak panik meskipun telah berpisah saat itu dengan orang tuanya. Sebab dia sedang berada di bait Allah bersama para alim ulama, yaitu para imam dan rabi. Yesus menyebut bait Allah sebagai rumah Bapanya yang sangat mengasihi dia. Imam adalah mereka yang bertugas di bait Allah. Ya, seperti pendeta, dan rabi itu adalah guru pengajar di sinagoge atau bait Allah. Mereka kagum karena Yesus mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Wah, Yesus memang hebat ya adik-adik. Sangat pintar. Bayangkan saja kalau ada dari anak sekolah minggu yang bisa menjawab setiap pertanyaan dari pendeta atau para sintua dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu. Pastilah ada rasa kagum kepada anak sekolah minggu itu. Nah, itulah yang menjadi inti dari nats kita pada hari ini. Supaya ada hikmat kepandaian yang didasari oleh sikap takut akan Allah. Maria dan Yusuf, orang tua Yesus, menemukan Yesus tepat pada saat dia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Para alim ulama itu juga kagum dan tercengang. Demikian juga dengan ayah dan ibunya sangat kagum dan tercengang melihat kepandaian dan hikmat yang dimiliki oleh Yesus. Boleh kita katakan, pastilah mereka sebagai orang tua sangat bangga melihat Yesus. Apakah anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, ingin menjadi pandai dan berhikmat seperti Yesus? Pasti dong. Tentunya hikmat tidak datang dengan sendirinya adik-adik. Jika adik-adik sekolah minggu ingin menjadi orang yang pandai dan berhikmat, maka takutlah akan Tuhan. Rajinlah berdoa, rajinlah belajar. Dengarkan nasihat orang tua, dengarkan didikan guru-guru. Rajinlah beribadah kepada Tuhan. Jangan main mulu ya. Tetapi pakailah waktu untuk bermain dan belajar dengan hikmat. Supaya bisa cerdas seperti Tuhan Yesus. Ketika Maria dan Yusuf mengajak Yesus pulang, ada satu pesan yang disampaikan Yesus tentang bertambah hikmatnya dan bertambah besarnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Lihatlah Yesus yang semakin bertambah besar, semakin menjadi teladan. Dia yang selalu mau mendengarkan ajaran dan nasihat, berdoa dan takut akan Allah.
yang selalu menjalani hidupnya dengan cinta kasih, semakin disayangi oleh Allah dan juga tetangga-tetangganya, terlebih orang tuanya. Wah, ternyata kalau kita pandai dan berhikmat, maka kita akan disayang Tuhan dan juga disayang oleh keluarga kita. Jadi adik-adik, teruslah belajar dan semakin rajin, giat beribadah, dan terus berdoa kepada Tuhan agar hikmat dan pertumbuhan adik-adik semakin diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kami bersuka cita atas hikmat yang terus Engkau berikan kepada anak-anak sekolah minggu di usia pertumbuhannya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus melindungi masa pertumbuhan adik-adik sekolah minggu. Biarlah Engkau yang menjagai setiap apa yang dilakukan adik-adik sekolah minggu kami, supaya mereka semakin berhikmat dan semakin takut akan Engkau, takut akan orang tua dan takut akan guru-guru, supaya mereka bisa menghidupi hikmat cinta kasih yang daripadamu. Tuhan, biarlah pertemuan ini menjadi pertemuan yang baik bagi kami. Biarlah firman-Mu terus hidup dalam hati adik-adik sekolah minggu. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Hapuskanlah itu agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria.